Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Hadirin ikhwatul iman, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selamanya kita curah limpahkan kepada baginda, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, atba'ut tabi'in sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Raya Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 82. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah, kemudian mengerjakan amal soleh, tiada lain tempat baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum fiha khalidun, maka akan kekal selamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa pentingnya amal yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu amalan yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amal soleh. Maka keempat sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing menyampaikan. Yang pertama ada sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, beliau berkata, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke liang lahat tanpa membawa bekal amal soleh sedikit pun, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seperti halnya ia sedang mengarungi lautan namun tidak membawa alat sedikit pun. Artinya, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehebat apapun seseorang yang menyeberangi lautan, yang menyelam di dasar lautan tanpa membawa bekal alat sedikit pun, maka ujungnya akan tenggelam juga. Oleh karenanya, sehebat apapun manusia, ketika sudah masuk ke liang lahat tanpa membawa bekal amal soleh sedikit pun untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya amal yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu amalan yang paling baik kecuali amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Sayyidina Umar menyampaikan, beliau berkata, hammud dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kata Sayyidina Umar, hammud dunya dulmatun fil qalbi. Barang siapa yang menangisi urusan dunia, yang menangisi, mempermasalahkan, mengingat-ingat urusan dunia, dulmatun fil qalbi, maka Allah akan gelapkan hatinya. Wahamul akhirah nurun fil qalbi. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang menangisi urusan akhirat, ingat terhadap dosa, kesalahan, kealpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mengingat selalu kematian, mengingat selalu apa yang sudah kita lakukan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Sayyidina Umar, nurun fil qalbi, Allah akan terangkan hatinya. Artinya, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pentingnya amal yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dunia semata. Dunia hanya sementara, dunia hanya titipan, dunia hanya amanah, toh nanti akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan urusan dunia, akan tetapi amal soleh yang harus siapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal soleh, insya Allah kita akan bisa meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Utsman, beliau berkata, man kana talabil ilmi al jannatu fi talabihi wa man kana talabil ma'siyati an-naru fi talabihi. Kata Sayyidina Utsman, beliau berkata, barang siapa yang mencari ilmu kebaikan, ilmu agama, ilmu amal-amal soleh, maka sama dengan ia sedang mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man kana talabil ma'siyati an-naru fi talabihi. Barang siapa yang mencari kemaksiatan, keburukan, kezaliman, kejahatan, maka ia sama dengan sedang mencari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya surga dan neraka itu sudah ada di hadapan mata kita. Tinggal kita memilih apakah kita mau mencari jalan menuju surga Allah atau kita mencari jalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini kita harus siapkan, perbanyaklah mencari ilmu-ilmu kebaikan, ilmu-ilmu amal soleh, karena kita berharap agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sahabat Rasulullah menyampaikan, yaitu Sayyidina Ali, beliau berkata, izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia mungkin bisa diukur dengan urusan harta kita, wa izzul akhirah bisolihil a'mal, tetapi kemuliaan akhirat hanya bisa diukur dengan amal soleh kita. Maka dari itu pentingnya amal soleh yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kita selama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu kita laksanakan, sunatnya kita laksanakan, tiada lain kecuali untuk mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita ingin diterima amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita bentengi hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari kita bentengi hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat buruk. Maka pergunakan hawa nafsu kita untuk melakukan kebaikan, memperbanyak amal soleh agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan, sesuatu yang paling besar di dunia ini bukanlah gunung dan lautan, akan tetapi hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karenanya, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita
pergunakan hawa nafsu kita untuk selalu melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak mengumpulkan amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolongkan orang yang menjadi ashabul jannah, orang yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.